Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulanda Aninur Fauzia dengan NIM K2321077. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial atau langkah-langkah uji statistik non-parametrik pada aplikasi SPSS. Nah, untuk macam-macam statistik non-parametrik yang akan saya bahas pada video kali ini antara lain, yang pertama ada uji hubungan asosiasi yang terdiri dari uji chi-square dan uji gamma tau. Untuk yang kedua adalah uji korelasi peringkat yang terbagi menjadi korelasi peringkat Spearman, yang kedua korelasi peringkat Kendall, dan yang terakhir korelasi korkondansi. Dan yang selanjutnya adalah uji non-parametrik untuk perbedaan rata-rata yang terbagi menjadi yang pertama itu ada uji Mann-Whiteley, yang kedua uji median, yang ketiga uji Kruskal-Wallis, yang keempat ada uji tanda atau sign test, yang kelima itu ada uji Wilcoxon, yang keenam ada uji Ransche. Nah, sebelum kita ke video tutorial, alangkah lebih baik jika kita paham mengenai apa sih statistik non-parametrik itu. Nah, statistik non-parametrik merupakan cabang statistik yang tidak memerlukan asumsi tertentu tentang distribusi populasi yang mendasari data. Hal ini berbeda dengan statistik parametrik di mana asumsi tentang distribusi data seperti distribusi normal harus dipenuhi. Nah, metode non-parametrik sering digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi parametrik atau ketika kita ingin menghindari asumsi yang berlebihan tentang data. Metode non-parametrik sering digunakan dalam analisis data yang melibatkan variabel ordinal atau nominal, atau ketika ukuran sampel terlalu kecil untuk mengasumsikan distribusi tertentu. Nah, perbedaan antara statistik parametrik dan non-parametrik adalah statistik parametrik memerlukan informasi tentang populasi, sedangkan statistik non-parametrik itu tidak membutuhkan informasi tentang populasi. Yang kedua itu adalah statistik parametrik menggunakan analisis statistik yang memanfaatkan informasi mengenai parameter populasi. Sedangkan statistik non-parametrik itu menggunakan metode yang tidak membutuhkan asumsi tentang parameter populasi. Dan yang terakhir adalah statistik parametrik menggunakan rata-rata sebagai ukuran sentral tendensi. Sedangkan statistik non-parametrik itu menggunakan median sebagai ukuran sentral tendensinya. Nah, statistik non-parametrik tentunya memiliki beberapa kelebihan, seperti kemudahan dalam penggunaan dan tidak memerlukan asumsi normalitas. Namun, statistik non-parametrik juga memiliki kelemahan, seperti kurang valid dibandingkan dengan statistik parametrik. Jadi, langsung saja kita ke video tutorial mengenai langkah statistik non-parametrik pada aplikasi SPSS. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah uji hubungan asosiasi. Untuk uji hubungan asosiasi yang pertama adalah uji chi-square. Nah, di sini ada contoh kasus di mana seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan peminatan jurusan IPA dan IPS. Nah, di sini ada sekitar 40 data dengan variabel pertama adalah jenis kelamin, variabel yang kedua adalah peminatan. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, itu yang pertama tentu saja kita harus membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lalu kita klik variabel view, lalu kita inputkan variabel pertama dan kedua. Yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua adalah peminatan. Nah, untuk variabel pertama, value-nya itu kita ubah menjadi perempuan dan laki-laki. 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Nah, caranya adalah kita ketikkan angka 1 di value dan labelnya itu perempuan. Lalu kita klik add. Nah, di sini nanti ada tombol add-nya. Lalu kita lakukan hal yang sama di value yang kedua. Kita klik OK. Nah, untuk variabel yang kedua itu kita ubah value-nya itu menjadi IPA dan IPS dengan cara dan langkah yang sama. Kita klik OK. Untuk yang selanjutnya adalah
kita harus mengubah measure-nya terlebih dahulu, yaitu variabel pertama menjadi nominal dan variabel kedua menjadi nominal. Nah, untuk yang selanjutnya kita inputkan data di data view. Lalu untuk menganalisisnya kita klik analyze, lalu ke deskriptif statistik, lalu ke cross tabs. Nah, di sini ada pilihan row dan peminatan. Kita inputkan jenis kelamin di row dan peminatan di kolom. Ini. Lalu kita pergi ke statistik. Kita centang chi-square, lalu klik continue. Lalu yang selanjutnya kita klik cells, lalu kita centang untuk observed, expected, row, dan columns. Kita klik continue. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat output berupa 3 tabel. Yang pertama adalah tabel cash processing summary, yang kedua cross tabulation, yang terakhir adalah chi-square test. Nah, untuk menganalisis data tersebut, kita akan melihat tabel chi-square test-nya. Nah, di sini terdapat asymptotic significant two side, yaitu kita lihat di percent chi-square-nya, yaitu 0,491. Di mana di sini H0-nya jika terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan peminatan jurusan IPA dan IPS, H1-nya tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan peminatan IPA atau IPS. Nah, untuk panduan pengambilan keputusan chi-square-nya itu sendiri, yaitu apabila nilai asimptotik signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Apabila lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, karena tabel tes statistik terlihat bahwa asim signifikannya itu bernilai 0,491, maka lebih besar dari 0,05. Maka dari itu H0 kita tolak, yang mengartikan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan peminatan jurusan IPA dan IPS. Nah, untuk yang kedua ada uji gamma tau. Nah, di sini kita memiliki kasus yaitu seorang peneliti ingin mengetahui tingkat penilaian siswa terhadap mutu fasilitas perpustakaan sekolah dengan mutu sekolah. Di sini di mana fasilitas perpustakaan sekolah kita beri kode 1, 2, 3 dengan 1 representasi buruk, 2 sedang, dan 3 baik. Dan untuk mutu sekolah, untuk kode 1 itu untuk representasi buruk, kode 2 untuk sedang, 3 untuk baik. Dengan di sini kita memiliki sekitar 40 data. Di mana variabel pertama yaitu fasilitas perpus, yang kedua itu mutu sekolah. Dan untuk langkah-langkahnya adalah kita harus membuka aplikasi SPSS, lalu kita ke variabel view, dan menginputkan variabel pertama itu fasilitas perpustakaan, yang kedua itu mutu sekolah. Nah, untuk datanya atau measure-nya kita ubah semuanya ke ordinal dengan cara mengklik, lalu kita ubah ke ordinal semuanya. Lalu kita ke data view untuk menginputkan data yang kita punya. Nah, lalu untuk menganalisisnya kita klik analyze, lalu ke deskriptif statistik, lalu ke cross tabs. Nah, di sini kita inputkan fasilitas perpus itu ke rows, dan mutu sekolah itu ke columns. Lalu kita klik statistik, kita centang pada gamma. Klik continue. Nah, langsung saja kita klik OK. Nah, di sini terdapat output berupa 3 tabel, yaitu cash processing summary, yang kedua adalah cross tabulation-nya, yang ketiga adalah symmetric measure-nya. Nah, untuk menganalisis data, kita
pergi ke tabel symmetric measure-nya, di mana kita mengasumsikan bahwa H0 itu ada hubungan secara signifikan antara fasilitas perpustakaan sekolah dengan mutu sekolah, dan H1-nya tidak ada hubungan secara signifikan antara fasilitas perpustakaan sekolah dengan mutu sekolah. Dengan panduan pengambilan keputusan gamanya itu apabila nilai approximate signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Dan apabila nilainya itu lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, pada tabel kita mendapatkan bahwa nilai approximate signifikannya itu 0,854. Jadi 0,854 ini lebih besar dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang mengartikan bahwa tidak ada hubungan secara signifikan antara fasilitas perpustakaan sekolah dengan mutu sekolah. Dan untuk yang kedua adalah uji korelasi peringkat. Untuk uji korelasi peringkat yang pertama adalah korelasi peringkat Spearman, di mana di sini kita memiliki sebuah kasus, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kualitas media pembelajaran dengan ketertarikan belajar siswa. Berikut adalah datanya. Untuk variabel yang pertama adalah kualitas media pembelajaran, variabel kedua adalah ketertarikan belajar. Di mana di sini ada kode untuk nilai 1 itu adalah sangat tidak tertarik, 2 untuk tidak tertarik, 3 cukup tertarik, 4 tertarik, dan 5 adalah sangat tertarik. Untuk langkah-langkahnya, yaitu kita pergi ke variabel view terlebih dahulu, lalu kita inputkan variabel kualitas media untuk variabel pertama dan ketertarikan untuk variabel yang kedua. Lalu kita ubah measure-nya menjadi ordinal. Untuk selanjutnya adalah kita ke data view untuk menginputkan data yang telah kita miliki. Lalu untuk menganalisisnya, bisa kita klik Analyze, lalu Correlate, lalu kita klik Bivariate. Nah, di sini itu kita inputkan semua variabel ke tabel variables dengan cara, bentar ini kita reset dulu. Dengan cara kita klik kedua variabel, lalu kita klik tanda panah. Nah, lalu kita centang pada Spearman, kita centang to tail, lalu centang flag significant correlate. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk outputnya itu adalah berupa satu tabel, yaitu tabel correlation. Oke. Nah, untuk menganalisisnya kita harus tahu dulu yaitu H0-nya dan H1-nya, di mana kita mengambil H0-nya di sini adalah ada hubungan secara signifikan antara kualitas media pembelajaran dengan ketertarikan belajar siswa, dan H1-nya itu yang bertentangan dengan H0, yaitu tidak ada hubungan. Nah, untuk panduannya tersendiri yaitu apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka H0 diterima. Dan apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai signifikan totalnya itu adalah bernilai 0,012, yang mengartikan bahwa nilai 0,012 ini itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa H0 itu diterima. Atau dapat disimpulkan bahwa ada hubungan secara signifikan antara kualitas media pembelajaran dengan ketertarikan belajar siswa. Nah, untuk yang selanjutnya adalah korelasi peringkat Kendall. Nah, di sini kita memiliki sebuah kasus, yaitu di mana dalam menilai kecakapan murid dalam berbahasa Inggris diambil sampel secara random sebanyak 10 murid dari A sampai C.
Nah, ada dua juri, yaitu juri 1 dan juri 2, diminta untuk menilai 10 murid tersebut dengan menggunakan skala 1 sampai 100. Di sini adalah datanya. Lalu, kita klik ke variable view. Seperti biasa, kita inputkan dulu ketiga variabelnya. Dan untuk variabel murid, untuk tipenya kita ganti string dengan cara kita klik tipenya. Nah, kita pilih string. Tadi kan numerik di sini. Kita pindah ke string. Lalu kita klik OK. Lalu untuk measure-nya kita ubah untuk variabel pertama itu adalah nominal. Dan variabel kedua dan ketiga itu adalah ordinal. Lalu kita inputkan datanya itu ke data view. Nah, jangan lupa untuk mengurutkan datanya terlebih dahulu ya, dari yang terbesar ke terkecil. Untuk analisisnya, kita klik Analyze, lalu ke Cross Correlate, lalu ke Bivariate. Nah, seperti biasa, kita pindahkan dua variabel ini ke kolom variables dengan cara kita klik kedua variabelnya ini, lalu kita klik tanda panah. Nah, untuk yang selanjutnya, kita centang pada kendal tau B. Lalu kita pilih juga tutelnya, lalu kita centang flag signifikan korrelatnya. Untuk yang selanjutnya adalah kita klik OK. Nah, di sini outputnya adalah satu tabel, yaitu tabel correlation. Lalu untuk menganalisisnya, yaitu kita siapkan dulu H0 dan H1-nya, tentu saja. Lalu untuk panduan pengambilan keputusan korelasi, yaitu dengan cara melihat nilai signifikan tutelnya. Di mana jika nilai signifikan tutelnya itu lebih dari 0,01, maka H0 diterima. Apabila kurang dari 0,01, maka H0 ditolak. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai signifikan tutelnya itu bernilai 0,06 atau lebih kecil dari 0,01. Maka dari itu dapat dikotakkan bahwa H0-nya itu ditolak. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa ada kesesuaian antara ranking nilai yang diberikan oleh juri 1 dan ranking nilai yang diberikan oleh juri 2. Nah, untuk yang selanjutnya adalah korelasi korrespondensi. Nah, di sini kita mengambil contoh kasus yang sebelumnya mengenai penilaian kecakapan murid dalam berbahasa Inggris. Nah, dengan langkah-langkah kita buka dulu SPSS-nya, lalu ke variable view. Kita samakan dengan yang tadi, yaitu murid, juri 1, juri 2, dengan tipe yang murid jangan lupa diubah ke string. Lalu kita ubah measure-nya itu menjadi nominal, ordinal, ordinal. Lalu kita inputkan datanya ke data view. Lalu untuk menganalisisnya, kita klik Analyze, lalu non-parametric test, lalu ke Legacy Dialog, lalu kita pergi ke Key Related Samples. Lalu kita inputkan semua variabel ke test variables dengan cara kita klik dulu untuk semua variabelnya, lalu kita klik ke tanda panah ini. Lalu kita centang untuk kendals W dan kita hilangkan di fragment. Lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat terlihat ya bahwa ada dua tabel, yaitu tabel ranks dan tes statistik. Nah, di sini untuk panduan pengambilan keputusan kendalsnya itu, yaitu apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 maka H0 diterima, dan apabila lebih dari 0,05 maka H0 ditolak. Dan dapat kita lihat di tes statistiknya ini, yaitu untuk asimptonik signifikannya itu 0,317, yang mengartikan bahwa lebih kecil dari 0,05, jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada kesesuaian ranking nilai yang diberikan oleh juri 1
dan ranking nilai yang diberikan oleh juri 2. Nah, untuk selanjutnya adalah uji non-parametrik untuk perbedaan rata-rata. Untuk pembahasannya pertama ada uji Mann-Whitney. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu suatu intuisi pendidikan menyelenggarakan dua kelas, yaitu kelas pagi dan kelas sore. Pemilik lembaga pendidikan tersebut ingin melihat hasil pendidikan yang telah diberikan dengan melihat nilai ujian siswa dari kedua kelas, apakah ada perbedaan atau tidak, dengan jumlah data sampel sebanyak 20 siswa. Di sini ada datanya, yaitu variabel pertama itu kelas, yang terdiri dari pagi dan sore. Yang kedua ada variabel nilai. Nah, untuk langkah-langkahnya kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke variabel view, kita inputkan untuk variabel pertama adalah kelas dan variabel kedua adalah nilai. Lalu kita ubah desimal untuk kelasnya itu adalah 0 dan nilai desimalnya kita tetapkan menjadi 2. Atau kita ubah menjadi 0 juga tidak apa-apa, tapi di sini tetap saya jadikan 2. Nah, untuk value-nya itu, untuk yang variabel pertama, yaitu variabel kelas, kita ubah menjadi pagi dan sore. Dengan cara, nah kita ketik value yang pertama, itu 1, dan labelnya itu pagi. Lalu nanti kita klik add di sini. Lalu kita lakukan hal yang sama ke value yang kedua, lalu kita klik OK. Nah, untuk yang selanjutnya, kita ubah measure-nya itu untuk yang variabel pertama itu menjadi nominal dan variabel kedua menjadi scale. Baik, lalu kita ke data view, kita inputkan data yang kita miliki. Lalu untuk menganalisisnya dapat kita lakukan dengan klik analyze, lalu non-parametric test, kita pergi ke legacy dialog, lalu kita klik ke dua independent samples. Nah, untuk yang selanjutnya kita inputkan nilai itu ke test variable list, lalu kelas kita ke grouping. Nah, kita klik define groups untuk mengubah grupnya. Nah, kita ketikkan grup 1 itu menjadi 1, grup 2 itu menjadi 2. Lalu kita klik continue. Untuk yang selanjutnya, kita centang Mann-Whitney U. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat output berupa dua tabel, yaitu tabel ranks dan tabel tes statistik. Untuk menganalisis datanya, kita lihat ke tabel tes statistik, di mana kita memiliki handle-nya itu tidak ada perbedaan antara variabel kelas pagi dan variabel kelas sore. Dan untuk panduan pengambilan keputusannya, yaitu apabila nilai asim signifikannya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Apabila kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikan totalnya itu adalah 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa H0-nya itu ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan antara variabel kelas pagi dan kelas sore. Nah, untuk yang selanjutnya adalah uji median. Nah, kita memiliki satu kasus di mana disajikan data skor angket motivasi belajar siswa perempuan dan laki-laki seperti pada tabel. Nah, apakah skor motivasi siswa perempuan dan laki-laki itu sama? Nah, di sini kita memiliki tabel, yaitu skor motivasi belajar siswa perempuan dan skor motivasi belajar siswa laki-laki.
Dan untuk langkah-langkahnya, kita ke variable view, lalu kita inputkan variable score dari jenis kelamin, di mana untuk value yang jenis kelamin itu kita ubah menjadi laki-laki dan perempuan, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita ke data view, kita inputkan data yang kita punya. Lalu untuk menganalisisnya, kita klik Analyze, lalu kita ke Non-Parametric Test, lalu ke Legacy Dialog. Oke, lalu kita ke Key Independent Samples. Nah, di sini kita inputkan nilai score-nya itu ke test variable list, lalu jenis kelamin itu ke grouping variable. Nah, untuk define rank-nya itu kita ubah untuk minimumnya itu 1 dan maksimumnya itu 2 karena kita hanya memiliki 2 jenis ya tadi. Kita klik continue. Lalu kita hilangkan ini, centang di cross-color list-nya ini dan kita centang di median. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada outputnya itu berupa 2 tabel, yaitu tabel frekuensi dan tabel tes statistik. Nah, di sini kita memiliki H0-nya itu median skor motivasi belajar siswa laki-laki sama dengan skor motivasi belajar perempuan. Dan untuk panduan pengambilan keputusan median itu adalah apabila nilai eksak signifikannya itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Apabila kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai eksak signifikannya itu adalah 0,272, di mana nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa H0 diterima dan mengartikan bahwa median skor motivasi belajar siswa laki-laki sama dengan siswa perempuan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini ada contoh kasusnya itu, yaitu disajikan data seperti pada tabel. Nah, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan mengenai prestasi siswa berdasarkan suku. Nah, untuk langkah-langkahnya kita buka ke variable view-nya dulu, yaitu kita ada variabel suku, ranking, motivasi, prestasi, pretest, dan post-test. Di mana untuk value-nya itu, yang suku kita ubah menjadi 3, yaitu yang pertama itu Asmat, yang kedua Minang, yang ketiga Bali. Lalu kita klik OK. Lalu di sini untuk measure-nya itu untuk yang suku kita ubah ke nominal dan untuk variabel lain kita ubah ke scale. Untuk selanjutnya adalah kita ke data view, lalu kita inputkan semua data yang kita punya. Lalu untuk menganalisisnya kita klik Analyze, lalu ke Non-Parametric Test, lalu kita ke Legacy Dialog, lalu kita klik ke Independent Samples. Nah, kita inputkan prestasi karena yang kita cari adalah prestasi dari setiap suku, apakah berbeda, maka yang kita gunakan adalah variabel prestasi. Lalu kita pindah ke test variable list, lalu untuk suku kita ke grouping variable. Dan selanjutnya itu adalah kita input define rank-nya itu. Nah, itu minimum itu nilainya 1 dan maksimum 3 karena kita memiliki 3 suku. Continue. Lalu kita ke test type-nya itu kita centang ke Kruskal-Wallis. Kalau kita klik option, kita klik deskriptif, lalu kita klik continue. Lalu klik OK.
Nah, di sini outputnya itu terdiri dari tiga tabel maaf, yaitu yang pertama deskriptif statistiknya, yang kedua itu tabel range-nya, lalu tabel tes statistik. Nah, di sini kita memiliki H0 itu tidak ada perbedaan yang signifikan pada nilai prestasi setiap suku. Nah, untuk panduan pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai asim signifikannya itu lebih dari 0,01 maka H0 diterima. Tapi apabila kurang dari 0,01 maka H0 ditolak. Nah, menurut tabel yang kita dapatkan, yaitu nilai asim signifikannya itu 0,000 pada tabel tes statistik ini, maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak karena nilainya kurang dari 0,01. Maka dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada nilai prestasi setiap suku. Nah, untuk yang selanjutnya adalah uji tanda atau sign test. Nah, uji tanda ini kita ambil contoh yaitu apakah terjadi perbedaan antara nilai siswa yang belajar sendiri dengan belajar kelompok. Di sini kita memiliki data yaitu variabel untuk sendiri dan berkelompok. Untuk langkah-langkahnya kita buka SPSS terlebih dahulu, kita ke variable view, lalu kita inputkan variabel pertama itu sendiri, variabel kedua itu berkelompok. Nah, untuk yang selanjutnya kita ubah measure-nya terlebih dahulu menjadi ordinal semua. Lalu kita inputkan datanya ke data view. Nah, untuk menganalisisnya kita klik analyze. Lalu kita klik on parametric test. Lalu ke legacy dialog. Lalu kita ke to related samples. Nah, di sini kita inputkan untuk sendiri ke variabel 1, lalu berkelompok itu ke variabel 2. Oke, lalu kita centang pada sign, dan kita hilangkan centang pada Wilcoxon. Lalu, kita klik option. Nah, di sini klik option, lalu kita centang ke deskriptif, lalu kita klik continue. Nah, kita klik OK. Nah, di sini ada output berupa 3 tabel, yaitu tabel deskriptif statistik, tabel frekuensi, dan tabel tes statistik. Nah, di sini kita memiliki H0, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan dari nilai siswa jika ia belajar sendiri dan dengan berkelompok. Nah, untuk panduan pengambilan keputusannya, itu apabila nilai eksak signifikan to-nya itu lebih dari 0,01, maka H0 diterima. Apabila kurang dari 0,01, maka H0 ditolak. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai eksak signifikannya itu adalah 0,424 pada tabel statistik atau lebih besar dari 0,01, maka H0 diterima. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari nilai siswa jika ia belajar sendiri dan dengan berkelompok. Lalu untuk yang selanjutnya adalah uji Wilcoxon. Nah, di sini ada contoh kasus di mana suatu eksperimen meningkatkan hasil belajar mahasiswa melalui metode diskusi. Nah, sebelum eksperimen dilakukan pretest dan setelah diberikan metode diskusi dilakukan post-test dengan soal yang sama. Nah, di sini nilai alfanya itu yaitu 5%. Apakah metode diskusi mampu meningkatkan hasil belajar siswa? Di sini kita memiliki data, yaitu data pretest dan data post-testnya. Nah, untuk langkah-langkahnya kita pergi ke variable view, kita inputkan variabel pretest dan post-test. Lalu,
kita ubah measure-nya menjadi scale. Lalu kita ke data view dan kita inputkan data yang kita punya. Lalu untuk menganalisisnya itu klik analyze, kita pergi ke non-parametric test, lalu ke legacy dialog, lalu ke do related samples. Nah, di sini kita inputkan pretest-nya itu ke variabel 1 dan post-test itu ke variabel 2. Di mana kita centang di Wilcoxon pada tabel test type. Lalu langsung saja kita klik OK. Nah, di sini outputnya itu berupa dua tabel, yaitu tabel rank dan tabel tes statistik. Nah, di sini kita memiliki H0, yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode diskusi. Dengan panduan pengambilan keputusannya, yaitu jika asim signifikan totalnya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai asim signifikan totalnya itu adalah 0,000 atau kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberikan metode diskusi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ujiran. Nah, di sini kita ada kasus yaitu disajikan data nilai UTS 15 siswa seperti pada tabel. Ujilah keacakan sampel tersebut menggunakan ujiran. Di sini kita memiliki 15 data. Lalu untuk langkah-langkahnya kita pergi ke variable view. Lalu kita inputkan variabel UTS. Nah, untuk measure-nya kita pilih scale, lalu kita ke data view, kita inputkan data yang kita punya. Lalu untuk menganalisisnya kita klik analyze, lalu kita pergi ke non-parametric test, kita pilih legacy dialog, lalu ke runs. Nah, lalu kita pindahkan variabel UTS ini ke tabel test variable list. Kita centang pada mode, kita hilangkan centang pada median, lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat output berupa satu tabel, yaitu tabel run test. Nah, di sini kita memiliki H0, itu sampel nilai UTS siswa bersifat acak atau random. Dengan panduan pengambilan keputusan, Wilcoxon-nya itu adalah jika nilai asim signifikan totalnya itu kurang dari 0,05, maka H0 diterima. Apabila lebih dari 0,05, maka H0 mohon maaf, untuk kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, dan untuk lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai asim signifikan totalnya itu adalah 1,000, maka dapat kita simpulkan bahwa H0 diterima karena nilai tersebut, nilai 1 itu kurang dari atau lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel nilai UTS siswa bersifat acak atau random. Jadi itu tadi ya teman-teman, tutorial atau langkah-langkah uji statistik non-parametrik di aplikasi SPSS. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.